ada sesuatu yang menarik, yaitu Allah menyebutkan 3 kalimat berat, ya, syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan kepada kalian tentang Islam itu. Itu kata-kata syara'a, ya. Kemudian wa wassa bihi Nuhan. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh? Ada kata wasiat. Jadi syariat, wasiat. Kemudian wallazi auhayna ilaika. Dan yang kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad, wahyu. Jadi ada syariat, ada wasiat, dan ada wahyu. Kemudian yang kedua, di dalam satu ayat ini ada Allah SWT menyebutkan 5 Rasul Azmi. Yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalimat ini, jadi ini satu hal yang mereka ini yang kita tadaburi. Di dalam satu ayat ini Allah sebutkan 3 kalimat berat dan 5 nama Rasul Azmi. Yang kemudian di ujungnya itu Allah SWT perintahkan satu perintah, kemudian 1 larangan. An aqimuddin, tegakkan Islam, wala farqu fi, dan jangan kamu berpecah belah dalamnya. Nah, ini. Jadi ini yang saya maksud tadabbur. Jadi apa yang bisa kita tangkap ini? Dari kalimatnya pertama, kata-kata syara'a. Syara'a itu adalah syariat, itu artinya sesuatu yang sudah punya kewajiban yang qat'i. Jadi dalilnya qat'i. Kalau dalam bahasa fikihnya itu ada dalilnya itu qat'il wurud dan qat'il dilalah. Yakin, ya, dalilnya nas yang menunjukkan itu dalil yang syariat kuat, yang qat'i seperti Al-Quran yang mutawatir, dan kalau di hadis-hadis yang mutawatir. Ya, Al-Quran itu kalau hadisnya nasnya Quran, kemudian hadisnya itu, ya, sunnahnya itu yang mutawatirah, yang makmulah, maka itu disebut dengan yang kuat. Itu qat'iyul wurud namanya. Jadi dalilnya itu adalah dalil-dalil yang tidak bukan yang valid. Yang valid itu namanya seperti Quran itu valid. Tapi kalau itu hadis-hadis yang kita lihat selama ini, itu dalam teori hadis disebut dengan al-hukmu dzanun. Hadis itu padahal ada dugaan, ada kemungkinan, ada zan di sana. Ini saya apa enggak gitu. Tapi kalau dia Quran, tidak ada pertanyaan sahih atau tidaknya. Kalau dia Quran, sahih. Cuman masalahnya yang kedua adalah apakah itu qat'i dilalah atau dzanni dilalah. Apa itu petunjuknya jelas, dalilnya jelas, sahih, atau zan. Ada sesuatu yang mungkin ada ihtimal, ada interpretasi yang berbeda, yang bisa mungkin barangkali terjadi perbedaan pandangan atau pendapat tentang itu. Jadi ada, kalau dia misalnya qat'il wurud, dalilnya jelas kuat, sudah qat'i, nasnya Quran, kemudian petunjuknya jelas seperti kewajiban sholat, kewajiban zakat bagi orang sampai nisabnya, kewajiban haji karena mampu, itu disebut dengan syariat, ya. Yang syariat itu la khilafah fih, tidak ada perbedaan dalam syariat. Yang berbeda itu hanya fikih. Jadi kalau kita bicara fikih, itu ada perbedaan. Syariat fikih itu wilayah ijtihad. Misalnya apa? Misalnya tentang batal wudhu misalnya. Kalau untuk batal misalnya seperti dalam Al-Quran itu aula mastumun nisa misalnya. Dalam surah Al-Maidah dalam itu aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, ini ada ihtimaliyat, ada perbedaan dalam menafsirkan. Nah, para mujtahid fikih itu berbeda. Misalnya kalau Syafi'i memandang, ya, berpendapat dalam mazhabnya itu aula mastumun nisa itu disebut dengan persentuhan biasa. Baik itu suami istri, ya, apalagi suami istri, kalau bersentuh maka batal wudhu. Nah, itu adalah pendapat Syafi'i karena kalimatnya aula mastumun nisa. Tapi para mazhab yang lain seperti Maliki, Hambali, Hanafi, dia tidak berpendapat seperti itu. Malah mereka berpendapat yang disebut dengan aula mastumun nisa itu lama satu bab mufa'alah, musyarakah. Tidak satu pihak, tapi keduanya aktif. Maka disebut itu mubasyarah. Mubasyarah itu hubungan intim. Hubungan intim suami istri itulah yang membatalkan wudhu, bukan hanya bersentuh. Itu disebut dengan fikih. Maka fikih itu berada pada wilayah ijtihad. Ijtihad itu masuk pikiran kita. Ada pendapat, ada pandangan.